Halo, assalamualaikum sahabat tani. Bertemu lagi dengan saya Mas Bas Channel. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan pemupukan secara organik di tanaman pohon lada saya ya. Pupuk yang saya gunakan adalah pupuk organik granul biokompos. Dan pemupukan ini saya lakukan pemupukan kedua setelah pemupukan pertama saya lakukan pada saat setelah selesai pemangkasan tajar hidupnya ya. Dan sebelum saya melakukan pengaplikasiannya, saran saya ya sahabat tani, untuk tanaman lada ini sebaiknya gunakan pupuk secara organik atau secara kompos ya. Bukan berarti kita tidak menggunakan pupuk anorganik. Pupuk anorganik juga penting untuk tanaman lada, tetapi kadarnya itu jangan melebihi dari pupuk organik itu sendiri ya. Penting memang pupuk anorganik ini untuk kesuburan pohon ladanya, daunnya, kemudian calon bunganya, bunga dan buahnya ya. Tetapi kita harus utamakan supaya selalu memakai pupuk, baik pupuk daun, baik pupuk buah, baik pupuk untuk perkembangan pohonnya, gunakan pupuk yang organik ya sahabat tani. Dan saran saya lagi, ketika kita melakukan pengaplikasian pupuk baik secara organik atau secara anorganik, kita lakukan setelah turun hujan atau musim masa tanam, dan ketika curah hujan itu masih berlangsung ya sahabat tani. Kemudian saya lakukan pemupukan ini untuk menjaga kesuburan tanah, menjaga kesuburan batangnya ketika memasuki musim kemarau. Karena di tempat saya itu di bulan 8, bulan 9 dan bulan 10 biasanya memasuki musim kemarau. Nah, ini untuk menjaga supaya dia bisa menjaga kadar air, supaya pohon lada ini tetap daunnya tetap hijau, tidak menguning ya sahabat tani. Maka saya lakukan pemupukan ini yang kedua, tetapi masih dalam posisi ada hujan, dan untuk mengantisipasi ketika nanti masuk musim kemarau ya. Dan sahabat tani, di tempat kami saat ini buah ladanya ini kurang ya sahabat tani. Bahkan di tempat lain, di tempat kami ini ada beberapa kebun yang tidak buah pohon ladanya. Tapi sekarang malah muncul daun muda dan dibarengi dengan bunga atau candi kalau bahasa di tempat kami ya, muncul buah baru. Maka saya pupuk untuk nanti supaya siapa tahu ya sahabat tani, menjadi buah yang cukup lebat di panen berikutnya. Oke, lanjut sahabat tani, kita lakukan pengaplikasian pupuknya. Kita sepil dulu ya spesifikasi produknya dan apa manfaat pupuk organik granul yang saat ini saya gunakannya. Dan buat teman-teman yang menyukai konten-konten saya, silahkan di subscribe, like and share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah sahabat tani, ini pupuk organik granul yang saya gunakan, dan di sini sengaja saya tidak ceritakan dari merek dagang apa. Tetapi sahabat tani bisa gunakan dengan merek-merek lain yang spesifikasi produk dan manfaatnya sama dengan pupuk organik granul yang saya pakai saat ini ya. Kita lihat dulu ya sahabat tani spesifikasi produknya dan apa manfaatnya untuk pupuk organik granul biokompos ini ya. Di sini tertera C organik kurang lebih 22,62%, CN kurang lebih 15,49, kandungan N P205 K20, total 2-5%, kadar air 10-20% dalam bentuk granul. Manfaat dari pupuk organik granul biokompos ini meningkatkan kesuburan tanah dan mengaktifkan mikroorganisme tanah.
memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tukar kasion, meningkatkan kemampuan tanah dalam penyimpanan air, meningkatkan efektivitas penyerapan kandungan NPK di dalam tanah, dapat mengurangi pemakaian pupuk anorganik, meningkatkan hasil panen dan produktivitas tanaman. Dan dosisnya ya sahabat tani, untuk tanaman lada sebaiknya kita gunakan pupuk organik granul ini dalam per kilogram itu sekitar 1000 sampai 2500 kilogram per hektar ya. Nanti kita bisa bagi-bagi dalam 1 kali musim, bisa 2 kali atau 3 kali pengaplikasiannya ya sahabat tani. Sahabat tani, sebelum kita melakukan pengaplikasian pupuk organik atau pupuk anorganik ke pohon lada kita, sebaiknya kita gunakan cara seperti yang saya lakukan kemarin, itu penyiangan di seputaran bawah pohon ladanya atau pokok pohon ladanya. Ini nanti fungsinya ini untuk meletakkan pupuk itu supaya tidak ada rumput-rumput yang tertindih, supaya pupuk ini langsung kontak dengan tanah di seputaran bawah pohon ladanya ya sahabat tani. Jadi memang manfaatnya banyak ketika kita melakukan penyiangan di seputaran bawah pohon ladanya, meletakkan pupuk, kemudian penyepraian menggunakan herbisida kita aman, kemudian juga mengurangi sampah-sampah di seputaran bawah pohon ladanya yang nantinya itu akan menyebabkan jamur. Maka kita perlu bersihkan. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam satu tanaman, jaga selalu kesehatan ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.